semua kepala daerah dikumpulkan untuk pemeriksaan kesehatan, lalu untuk ada bimbingan nanti tanggal 21 di Magelang. Buat saya ini suatu hal yang luar biasa dan ini sejarah buat bangsa Indonesia. Sejumlah kepala daerah melakukan tes kesehatan di Kemendagri sebelum dilantik pada 20 Februari mendatang. Wakil Gubernur terpilih Jakarta, Rano Karno, hadiri tes kesehatan di hari pertama kemarin. Usai tes kesehatan, Rano Karno menyatakan bahwa dirinya diminta hadir pada 27 Februari, sehari sebelum penutupan retret. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah. Gubernur terpilih Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, juga siap mengikuti retret kepala daerah. Menurut Khofifah, kegiatan ini penting untuk mensinergikan kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dulu saya ketika DPR RI pernah juga retreat selama 4 hari di Istana Bogor. Saya menikmati sekali kebersamaan dan perkenalan di antara kepala daerah. Dan berikutnya adalah bagaimana masing-masing kemudian mengetahui kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Rencananya, retret akan diadakan selama 14 hari, namun kegiatan ini hanya akan dihadiri oleh kepala daerah terpilih. Sementara wakil kepala daerah terpilih akan menyusul pada 27 Februari 2025, sehari sebelum penutupan retret. Tim Liputan News melaporkan. Selamat siang pemirsa, retret kepala daerah akan digelar bersamaan usai pelantikan. Namun untuk menghemat anggaran, wakil kepala daerah akan menyusul pada hari terakhir retret. Sementara Presiden Prabowo tekankan ada 15 mega proyek yang akan dibangun tanpa tergantung dengan asing. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, efisiensi anggaran yang gencar dijalankan pemerintahan Prabowo Gibran akan terus berlanjut. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk membiayai program unggulan pemerintah termasuk 15 proyek raksasa. Badan Gizi Nasional bisa begini cepat di luar dugaan orang. Biasa ada yang nyinyir, ya kan? Mana bisa kasih makan? Mana bisa? Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul Bogor 15 Februari lalu. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan meski banyak pihak yang menyaksikan program makan bergizi gratis, namun hingga kini program masih terus berjalan. Efisiensi besar-besaran pun terus dilakukan demi keberlangsungan program pemerintah. Selain makan bergizi gratis, ada 15 mega proyek nasional yang telah disiapkan. Presiden pun pastikan tidak akan bergantung pada investasi asing. 15 proyek, mega proyek yang miliar-miliar dolar kita mulai tanpa kita minta investasi dari luar negeri. Kita akan wujudkan cita-cita Bung Karno, berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak akan minta-minta. Ada yang datang dari luar, hanya bisa saya bilang, silakan. Anda mau masuk ke Indonesia, kami terbuka.
tapi kita tidak akan mengemis. Badan Daya Anagata Nusantara atau Danantara pun akan diluncurkan pada Senin 24 Februari 2025 untuk jalankan proyek ini. Presiden Prabowo pun mengajak presiden sebelumnya untuk menjadi pengawas Danantara. Aset awal Danantara sebesar 14.000 triliun rupiah. Tahun ini dana sebesar 20 miliar rupiah akan dialokasikan untuk proyek-proyek strategis. Danantara akan berfokus untuk mengelola proyek raksasa yang berfokus pada bidang energi terbarukan, manufaktur canggih, hilirisasi industri hingga produksi pangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tidak peduli dengan kritikan sejumlah pengamat yang mengatakan komposisi kabinetnya terlalu gemuk. Prabowo menilai hasil nyata bagi rakyat jauh lebih penting dibandingkan perdebatan kabinet gemuk. Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang. Nggak sampai, lebih kecil dari Kabupaten Bogor, kabinetnya 28 orang. Kita seluas Eropa. Eropa 27 negara. Dia punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, 27 panglima. Kabinet gemuk. Nggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya. Presiden Prabowo ingatkan kembali jajaran menterinya untuk menurunkan harga tiket pesawat. Biaya ibadah haji juga diminta untuk diturunkan agar lebih terjangkau oleh masyarakat. Di hadapan jajaran menterinya saat hadiri hari ulang tahun ke-17 Partai Gerindra di Sentul Bogor, Presiden Prabowo meminta untuk menurunkan harga tiket pesawat. Tidak hanya itu, Presiden juga mendorong supaya biaya ibadah haji bisa terus diturunkan. Menurut Presiden, penurunan keduanya penting karena masyarakat banyak menggunakan layanan keduanya. Harga pesawat terbang turun. Dan harus turun lagi kalau bisa. Kalau bisa. Harga naik haji turun. Ada Menteri Agama di sini, ada Menteri Agama. Badan Haji ada. Kalau bisa ongkos naik haji turun lagi. Saya mau jadi presiden yang nurunkan harga, saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani. Nah, itu harus naik. Permintaan penurunan harga tiket pesawat pun mendapat tanggapan dari sejumlah pihak. Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2014-2019, Susi Pujiastuti, menyoroti banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk biaya pelayanan dan aftur. Menteri yang juga memiliki usaha penerbangan ini meminta Presiden untuk menurunkan biaya pelayanan mulai dari kebandaraan hingga birokrasi penerbangan. Sementara untuk ibadah haji, Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan Presiden RI nomor 6 tahun 2025 tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah. Besaran BPIH calon jemaah haji reguler berdasarkan embarkasi di Jakarta telah ditetapkan biaya sebesar Rp58.875.000. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda kita akan melihat apakah efisiensi anggaran akan mempengaruhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.